Assalamualaikum sedulur, bertemu lagi dengan saya Bu Binarsi. Begini, saya melihat di tiap-tiap grup masih ada saja orang yang kurang punya rasa syukur. Mencaci maki orang lain, bahkan menggunakan bahasa-bahasa binatang yang digunakan. Manusia yang dicari itu apa? Kalau bukan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman dunia maupun akhirat. Selain itu apa yang dicari? Harta. Apa tidak butuh tetangga? Ingatlah saudara-saudaraku, jangan gunakan kata-kata bahasa binatang untuk manusia. Jika anak-anak kita atau cucu kita melihatnya, apa tidak malu? Begitukah mendidik anak? Harusnya malu. Jadi orang tua komenan kok buruk benar. Malu harusnya. Malu bukan pada orang lain, pada diri sendiri. Berkaca. Masih membeda-bedakan presiden yang sekarang, yang dulu. Masih saja kurang bersyukur, saya bilang. Coba punya rasa syukur. Nggak mungkin membeda-bedakan. Hidup kita enak atau susah itu tergantung kitanya, bukan presidennya. Ada yang tanya, rezim sekarang sama rezim dulu itu enakan mana? Zaman Bapak Jokowi sama Bapak almarhumah Bapak Soeharto itu enakan mana? Saya bukan orang munafik. Saya ini berkata jujur. Zaman almarhumah Bapak Soeharto sangat menderita. Banyak hampir semua orang itu makan oyek. Makan tiwul dari singkong. Tapi karena punya rasa syukur, tidak mencaci maki presidennya. Tidak menghina presidennya. Tidak marah-marah. Makan tiwul, makan singkong. Tidak nyalahkan presidennya. Karena apa? Karena punya rasa syukur. Terus ada yang bilang zaman Bapak Jokowi sengsara. Makan susah katanya. Bilang makan susah, tapi di hadapannya sambil makan sate. Jangan munafik. Sedang makan sate dibilang zaman Bapak Jokowi itu susah. Kalau sate itu sama Allah diganti daging tikus, gimana coba? Makanya jadi manusia tuh harus punya rasa syukur. Makan enak malah lagi makan sate, bilang rezim ini hidup susah, sengsara, makan susah katanya. Itu namanya kurang punya rasa syukur, yaitu. Kalau zaman SBY, zaman Bapak SBY, saya juga masih menderita. Tapi saya pun tidak menyalahkan Bapak SBY. Tidak menyalahkan presiden-presidennya. Saya hanya berpikir, oh mungkin ini ujian, saya harus rajin bekerja biar bisa enak, bisa makan enak. Kan seperti itu. Bukan setiap susah sedikit yang disalahkan presiden. Susah sedikit yang disalahkan presiden. Terus zaman Bapak Jokowi sekarang.
pingin makan ini itu, ayam, apa itu namanya, makanan apa itu, burger apa-apa itu. Dulu hanya lihat di TV, sekarang sampai nggak doyan. Sekarang mau beli tiap hari itu bisa. Kok masih saja ada yang bilang katanya zaman Bapak Jokowi sengsara? Ingatlah saudara-saudaraku, jika kita udah hidup enak tapi bilang susah, masih memburuk-burukkan presiden kita, waspadalah. Allah akan mengambil haknya. Karena apa? Karena harta kita itu titipan. Jika Allah menghendaki, diambilnya. Hanya hitungan detik bisa habis loh harta kita. Makanya bersyukurlah. Jangan membeda-bedakan mantan-mantan presiden. Yang lalu udah biarlah berlalu. Jika ada yang berurusan dengan hukum, biar hukum yang menyelesaikan. Kita rakyatnya, mari kita bersatu. Saling mencintai, menyayangi. Jika yang kekurangan, mari kita bantu. Jangan saling hina. Apalagi pakai bahasa binatang. Kalau tidak takut dengan manusia, yakinlah kita takut Tuhan. Jangan tidak takut Tuhan. Kalau tidak takut Tuhan, dalam hitungan detik, negara bisa dihancurkan. Pada semaunya mencaci maki, bahasa-bahasa binatang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nyebut saya. Mulai sekarang, tolonglah. Mari kita saling menyayangi. Apapun status kalian, mari kita manusia saling menyayangi, saling membantu. Jika memang kelaparan, minta tolong sama tetangga. Minta, tidak perlu mencuri. Minta, pasti dikasih. Kalau memang benar-benar nggak ada. Terima kasih saudara-saudaraku. Hanya itu, karena Bu Binarsi hanya menginginkan kedamaian, ketenteraman. Karena kita itu semuanya saudara. Assalamualaikum.